Nah, ini saat yang tepat untuk melakukan pemupukan yang kedua. Yang pertama yaitu kita lakukan pemupukan ketika tanam, yaitu menggunakan pupuk dasar. Saya menggunakan kompos. Kemudian pemupukan yang kedua ini saya menggunakan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang di seluruh Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan semakin sukses. Amin. Pada kesempatan sore hari ini ketemu lagi dengan Porang Bengkulu. Pada sore hari ini kami ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman semua. Tentunya masih tentang seputar tanaman porang. Nah, informasi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini yaitu tentang waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan kedua. Jadi sebelumnya kan ini tanaman porang kita sudah diberi pupuk dasar ya ketika tanam. Itu tujuannya untuk merangsang pertumbuhan dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ketika dia mulai tumbuh. Nah, setelah keluar daun seperti ini ya, kalau untuk tanaman bibit dari umbi, ketika sudah keluar daun seperti ini waktu yang sangat tepat untuk melakukan pemupukan kedua. Jadi tinggal nanti kita tabur saja ya, atau dikocor juga bisa. Kemudian bisa dilakukan penimbunan tanahnya. Nah, kemudian yang dari bibit kata, kapan waktu yang tepat kalau dari bibit kata melakukan pemupukan kedua? Jadi kalau untuk tanaman porang dari bibit kata, waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan kedua yaitu setelah tanaman porang ini keluar tunas seperti ini. Jadi ini tunas pertama, ini keluar tunas kedua. Ini waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan yang kedua. Jadi pupuk dasarnya itu sebagai pemicu pertumbuhan. Kemudian sebelum pupuk dasarnya habis, nutrisinya diserap oleh tanaman, kita lakukan pemupukan kedua untuk merangsang pertumbuhan dari tunas yang kedua ini. Dan ini rata-rata sudah muncul tunas yang kedua semua ya teman-teman. Ini juga. Nah, ini saat yang tepat untuk melakukan pemupukan yang kedua. Yang pertama yaitu kita lakukan pemupukan ketika tanam, yaitu menggunakan pupuk dasar. Saya menggunakan kompos. Kemudian pemupukan yang kedua ini saya menggunakan pupuk organik granul, Supernasa granul ya. Nah, ini yang saya gunakan, tinggal ditabur saja. Kalau mau dikocorkan juga bisa, tapi saya ingin lebih praktis yaitu kita tabur. Caranya yaitu sangat mudah ya, cara aplikasi pupuk Supernasa granul, karena dia berbentuk butiran seperti ini. Jadi ini kalau mau kita kocorkan juga bisa, ditabur langsung ke tanaman juga boleh, nggak apa-apa, walaupun terkena batang misalkan seperti ini nggak masalah, karena dia pupuk organik, tidak mengandung efek samping atau tidak ada efek sampingnya. Jadi cara pemupukan saya, tinggal saya tebarkan saja di ganggang tanaman ini seperti ini. Jadi sangat praktis. Nah, seperti ini ya, ditaburkan saja di sela-sela tanamannya atau di ganggangnya. Kemudian setelah kita taburkan, kalau mau kita timbun bisa, itu lebih bagus. Jika tidak ditimbun pun tidak apa-apa. Cuman kalau menurut saya lebih bagusnya itu ditimbun, karena yang pertama menutup perakaran tanaman, kemudian juga menutup gulmanya ini jadi tertutup, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman porang itu.
Jadi sangat mudah sekali ya melakukan pemupukannya, tinggal ditabur saja seperti ini dan aman, tidak berbahaya bagi tanaman karena ini adalah pupuk organik. Kemudian fungsi dari pupuk Supernasa granul modern ini yang pertama yaitu sebagai pembenah tanah, kemudian dia mengembalikan kesuburan tanah, menyediakan unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian menyuburkan juga segala jenis tanaman bisa, baik tanaman holti, tanaman tahunan, bisa menggunakan Supernasa granul ini. Karena pupuk Supernasa granul ini sangat cocok digunakan ketika tanaman ini masuk fase vegetatif ya teman-teman. Dia sangat cocok digunakan di saat fase vegetatif, yaitu masa-masa pertumbuhan tanaman. Kemudian cara pemupukan untuk tanaman porang yang dari bibit umbi juga sama ya. Kita taburkan saja di sekitar tanaman porangnya. Mepet batang nggak masalah karena dia organik, aman, tidak berbahaya bagi tanaman. Nah, saya contohkan ini untuk tanaman porang yang dari bibit umbi ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, taburkan di sela-sela tanaman seperti ini. Kemudian setelah kita taburkan seperti ini, mau kita timbun itu lebih bagus jika kita timbun. Nggak ditimbun juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya, taburkan saja di sela-sela tanaman tersebut. Nah, untuk mendapatkan pupuk Supernasa granul ini bisa teman-teman hubungi para distributor NASA atau stokis NASA yang menyediakan pupuk organik NASA, yaitu Supernasa granul. Dari pengalaman tahun kemarin saya juga menggunakan pupuk Supernasa granul ini ya teman-teman, hasilnya sangat luar biasa, bagus untuk tanaman porang. Nah, ini penampakan porang yang sudah ditimbun ya, pematangnya teman-teman. Seperti ini baru sebelah belum. Kemudian kalau yang bibit kata ini sudah tertimbun ya, seperti ini. Nah, ini paritnya sengaja saya bikin agak dalam karena di sini sering banjir ya. Tuh, airnya aja masih banyak. Jadi kalau terkena air sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa, tapi kalau sampai berminggu-minggu kan kasihan tanaman porangnya. Jadi lebih baik kita bikin parit yang agak dalam sehingga air hanya ada di dalam parit ini, tidak sampai merendam tanaman porang kita. Nah, waktu penimbunan tanah ini harus hati-hati ya teman, karena batang porang ini mudah patah. Jadi supaya nggak patah kita harus hati-hati dalam menimbunnya. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Salam sukses untuk petani porang di seluruh Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.